sebagai berikut. Kami memberatkan satu, menyatakan terdakwa Ihsan Fajri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ihsan Fajri dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti 1 sampai dengan Anca tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Evriansa alias Anca dengan pidana selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti 1 sampai 6 dikembalikan kepada terdakwa Evriansa, 7 sampai dengan 393 barang bukti tersebut dikembalikan. Tanjui bang, di video bang, bang. Pak Muhyiddin, izin Pak. Bapak sehat terus ya Bapak. Sehat, Sehat Bapak. Semangat Pak. Sehat Pak. Waduh ya Allah. Sehat terus Pak. Semangat Pak. Ya Pak. Semangat. Semangat Pak. Pidana khusus dari tindak pidana korupsi nomor 5 pertandingan yang A pada hari Selasa tanggal 26 Agustus. Menerima hukum ini dan saya tidak menyalahkan siapapun. Sekali lagi saya yakin dalam hidup saya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Karena saya yakin status saya sebagai calon gubernur itu dilindungi oleh undang-undang pemilu. Dan pada waktu saya diperiksa ditahan oleh KPK, status saya sebagai calon gubernur. Dan pada waktu itu memang ada keputusan bersama Mahkamah Agung, Kapolri dan Kejaksaan termasuk KPK bahwa orang yang sedang dalam posisi calon tidak boleh ditangkap, tidak boleh ditahan, apalagi diperiksa. Itu undang-undangnya ada menyatakan seperti itu. Tapi justru saya ditahan, ditersangkakan. Tujuannya apa? Agar tidak ada pihak lain yang menunggangi menggunakan kesempatan politik. Ini terbukti ketika saya dinyatakan sebagai tahanan pada waktu itu. Saya ada pengumuman dari KPU di seluruh TPS dan itu melanggar aturan, sudah terbukti dengan DKPP bahwa itu adalah pelanggaran KPU. Ya, tapi silakan sekali lagi, saya sedikit pun di hati saya tidak menuduh salah ke siapapun, tidak membebankan persoalan ke siapapun. Saya ikhlas menerimanya dengan penuh tanggung jawab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin sekali lagi kebenaran akan ada ketemu titik. Banding Pak.
Banding, Pak. Banding, Pak. Banding tuh pikir-pikir, Pak. Pak melakukan sikap banding Pak kita Pak. Kalau banding kita lihat situasinya. Saya kira soal banding, soal panjang hukuman tidak jadi persoalan. Yang penting itu dalam keputusan itu kebenaran terungkap dan keadilan kita dapatkan. Sebenarnya kan hakim pada putusan pada hari ini telah mengakomodir apa yang pertimbangan kita. Pertimbangan penuntutan itu telah diambil oleh hakim dan kami merasa itu ya. Jadi selama ini yang kami lakukan itu ada betul gitu ya. Dari uraian yang dibacakan majelis hakim kelima orang tadi, sebenarnya kami tidak menemukan apa alasan secara yuridis majelis hakim ini menaikkan hukuman itu. Bahkan juga di dalam putusan itu yang dari mulai awal persidangan kita bahas soal status cuti, status dia bukan lagi pejabat negara, di luar tanggungan negara, tidak lagi menjabat sebagai gubernur, bahkan beberapa dokumen-dokumen pemerintahan tidak ditangani Pak Rudin lagi, itu sama sekali tidak dibahas dalam amar putusan ini. Kalau memang majelis hakim berpendapat lain, ya harusnya majelis hakim bantah pendapat kita itu. Pendapat kita menyatakan Pak Rudin ini cuti, bukan pejabat negara. Harusnya kan dibantah. Pledoi kita sama sekali tidak ada dipertimbangkan dalam putusan ini. Bahkan majelis hakim juga beberapa dalam dasar hukumnya itu sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan, tidak memperhatikan pledoi yang kita sampaikan perihal cuti status cuti Pak Rudin itu.